Shalom semuanya, selamat malam. Bersama lagi kita pada malam hari ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yang berjudul Iman yang Superior. Iman yang superior merupakan iman yang tidak biasa. Mengapa saya katakan demikian? Kalau standar iman saja, ya iman seperti mengharapkan sesuatu tanpa harus yang diharapkan itu langsung terjadi. Itu iman yang biasa. Akan tetapi ini iman yang superior. Iman yang superior berarti ada sebuah keyakinan yang membuat seseorang yang memiliki iman ini harus meningkatkan level keimanannya, supaya keimanan yang dirasakannya, yang direnungkannya bersama Yesus di dalam doanya menjadi sebuah kenyataan, atau singkatnya iman yang superior. Ada sebuah keyakinan, keteguhan, sebuah motivasi yang membuat seseorang yang memiliki iman yang superior tidak mudah goyah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam zaman globalisasi ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan iman. Tidak usah jauh membahas soal iman yang superior, soal iman yang kecil-kecil aja, soal saat teduh pagi hari. Seringkali anak-anak Tuhan sekarang banyak yang absen dibandingkan yang melakukan saat teduh tersebut. Jangankan saat teduh, saudara, bangun pagi-pagi anak-anak Tuhan zaman sekarang bukannya cari Tuhan, tapi cari jet-jetnya. Lihat WA yang masuk, lihat BBM yang masuk, lihat apakah ada invite yang berhubungan dengan media sosial. Sekarang anak-anak Tuhan sudah melupakan bagaimana komunikasi hubungan intim dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara soal iman yang standar, iman yang biasa, anak-anak Tuhan zaman sekarang sudah banyak yang lalai. Apalagi malam hari ini kita membahas sebuah iman yang superior. Rasanya tinggi sekali pembahasan ini. Namun mari kita sederhanakan dengan sama-sama komitmen, saudara, bahwa kita harus memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang superior. Mengapa? Iman yang superior itu bukan didapat ketika ada di dalam masalah lalu cari Tuhan. Bukan. Iman superior itu bukan di saat lagi kelimpahan berkat lalu cari Tuhan mengucap syukur. Tidak. Iman yang superior tidak dibatasi ruang geraknya dengan situasi atau kondisi apapun. Mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sedih, mau duka, mau suka, tetap harus cari Tuhan. Sebab itu adalah ciri khas dari iman yang superior. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, firman Tuhan malam hari ini seperti pedang bermata dua. Pertama kena saya dulu yang memberitakannya, dan kena kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan tercatat dua orang teladan yang memiliki iman yang superior. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Yang sempat membuka Alkitab, saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan. Mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Bila bisa membuka di HP, aplikasi, atau langsung dengan buku Alkitab, ya puji Tuhan. Mari kita sama-sama melihat di Matius pasal 29. Matius pasal
yang ke-20. Saya ralat Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ayatnya yang ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2 orang buta ini sebenarnya memiliki sebuah koneksi bahwa sebelum Yesus memasuki Yerikho bersama murid-muridnya, dia bergumul, saudara. Kedua orang ini bergumul, kedua orang buta ini mereka bergumul. Apakah Yesus akan melalui tempat yang mereka ada saat itu? Karena orang buta itu kan tidak melihat. Otomatis tempatnya itu tidak bisa berpindah-pindah atau nomaden, tidak bisa. Dia akan tetap ada di satu tempat dan disitulah dia melakukan pekerjaannya. Orang buta ini bergumul, apakah Yesus nanti lewat tidak di hadapan mereka bersama murid-muridnya? Ternyata di ayat yang ke-29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, ketika Yesus keluar dari Yerikho, ternyata tepat sekali pergumulan kedua orang buta ini terjawab. Mereka bertemu dengan Yesus. Lalu tergeraklah hati 2 orang buta ini untuk memuji Tuhan, memuji Yesus. Dia berkata di ayatnya yang 30, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, saudara, ayat 29 sampai 30 merupakan jawaban atas pergumulan 2 orang buta yang selama hidupnya dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah merasakan bagaimana seperti normalnya orang lain. Tetapi dengan kedatangan Yesus menjadi sebuah klimaks bagi 2 orang buta ini bahwa mereka memiliki pengharapan yang baru. Maka dari situ, karena mereka memiliki pengharapan yang baru, mereka langsung membakar iman mereka, sehingga iman mereka bukan iman yang memble, tetapi menjadi iman yang superior. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akan tetapi iman yang superior itu tidak mudah. Iman yang superior itu tidak gampang dijalani, saudara. Iman yang biasa aja sulitnya minta ampun dijalani, apalagi iman yang superior, yang benar-benar yakin dengan kepastian pengharapan itu. Dan 2 orang buta ini mengalaminya, saudara. Di ayatnya yang ke-31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Ada tantangan, saudara. Ada tantangan membakar
semua hal yang menjadi harapan mereka itu tadi. Kalau kita sadari saudara, sepertinya sulit ternyata membangun sebuah iman yang superior. Tetapi kita belajar. Selanjutnya dia berkata, firman-Nya berkata, namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Wow, makin keras mereka berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kalau secara manusia mereka pasti malu saudara. Mereka pasti buat apa kita bukannya mendapatkan kesembuhan malah mendapatkan malu ini. Kalau mereka lebih mengikuti kedagingan mereka, mereka akan meninggalkan tempat itu dan menyingkir dari rombongan Yesus dan putus asa. Tetapi di ayat ke-32 sungguh luar biasa. Ketika mereka sudah tidak ada kekuatan lagi untuk berseru lebih keras, lebih keras, lebih keras memanggil Yesus anak Daud, Tuhan kasihanilah kami. Ayat 32, di situ Yesus datang dan berhenti serta memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ternyata saudara, luar biasa. Di balik superioritas kita dalam mengikut Tuhan, di balik keyakinan kesungguhan kita mengikut Tuhan, sekalipun kita dihina, dicela, diludahi, dinodai, bahkan kalau bisa difitnah saudara dalam mengikut Yesus selama hidup kita, ternyata dua orang buta ini menguatkan kita orang-orang percaya yang sampai saat ini menjaga integritasnya dalam mengikut Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Orang yang disakiti karena mengikut Tuhan adalah orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Sebab Tuhan merespon orang-orang yang selama ini tetap bertahan dalam mengikutnya tanpa bersungut-sungut. Dua orang buta ini tidak bersungut-sungut. Maka Tuhan mendengar seruan hati mereka yang tulus, iman mereka yang superior, dan meresponnya dengan berkata, ayat 32, bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat 33 merupakan sebuah pernyataan dari dua orang buta ini. Mereka berkata, jawab mereka, ayat 33, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saya yakin dan percaya ketika dua orang buta ini berkata seperti itu di hadapan Yesus, yang selama ini mereka nanti-nantikan, yang selama ini menjadi pergumulan mereka. Saya mau ketemu Yesus, saya mau ketemu Yesus, saya mau ketemu Yesus, supaya Yesus sembuhkan dia. Bahkan langsung di hadapan Yesus dia berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Sampai ditegur oleh rombongan di sekitar Yesus, tapi tetap lebih keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu mereka melihat Yesus dan bertanya seperti itu di hadapan mereka, orang yang mereka cintai. Pasti mereka tergugah hatinya dan sambil memasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mereka menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan ketika mereka berkata, ayat 33, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ada makna yang terkandung di balik kata-kata itu. Ada sebuah totalitas atau penyerahan diri. Ada sebuah makna yang menjadi kunci bahwa hanya kepada Yesus mereka, dua orang buta ini bergantung. Hanya kepada Yesus mereka bergantung. Dan ayat 34 menjadi klimaks. Semua iman, semua pergumulan, semua beban yang selama ini dicampur adukan di dalam dua orang buta ini sudah sirna ketika iman mereka terjawab, saudara.
Yesus berkata di ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka tergeraklah hati Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus. Haleluya Tuhan. Ketika hati Yesus sudah tergerak, baik dulu kepada dua orang buta ini, dan sekarang kepada kita anak-anak Tuhan yang siap berubah, yang siap mengubah perspektif kita selama ini tentang iman di hadapan Tuhan, maka tergeraklah hati Yesus buat kita. Dan oleh belas kasihan ia menjamah mata mereka. Ia menjamah mata orang buta ini. Dan kita saat ini, dia menjamah hati-hati yang terluka saat ini. Dia menjamah hati-hati yang memiliki pergumulan saat ini oleh belas kasihannya. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Seketika itu juga dua orang buta ini melihat. Dan seketika itu juga saat ini ketika kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya dengan iman bahwa kita juga sudah dijamah oleh Tuhan. Dan bukan hanya setelah kita sudah dijamah kita berhenti sampai di situ. Lalu di ayat yang ke-34 terakhir mereka berkata, saya mau mengikut Engkau Tuhan. Di kalimat seketika itu juga mereka melihat lalu follow him, mengikuti dia. Seringkali kita anak-anak Tuhan zaman sekarang sudah disembuhkan, sudah mendapatkan mukjizat, sudah diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam kuliah, diberkati dalam segala sesuatu yang kita gumulkan. Lalu setelah kita diberkati, udah kita tidak mengikut Tuhan lagi. Seringkali kita menduakan Tuhan. Kita memang cari Tuhan, tapi bukan cari Tuhan, sebenarnya cari berkatnya Tuhan. Beda cari Tuhan sama cari berkatnya Tuhan. Beda juga kalau melayani bukan melihat persembahan kasih saudara. Melayani itu melihat Yesusnya. Jadi bukan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi melayani Tuhan. Sehingga ketika kita diterpa dalam badai apapun, persoalan apapun, kita tidak akan pernah mundur. Kita hanya satu pegangan. Iman kita terbakar dan menjadi iman yang superior. Dan setelah kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan, jamahan dari Tuhan, kita tetap mengikuti dia. Haleluya buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya teladan yang ditujukan oleh dua orang buta ini, yang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman superior dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, dan kami siap untuk membangun fondasi iman kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi iman yang superior. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan jadikan itu beban kami dalam mengikuti Engkau, tetapi jadikan itu sebagai penyemangat kami bahwa benar mengikut Tuhan itu tidak mudah, tetapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau pernah menyembuhkan dua orang buta dan memulihkan mereka, saya percaya juga pada malam hari ini Engkau akan memulihkan kami saat ini yang bersama-sama di dalam video ini. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Bukan hanya penyakit jasmani yang Engkau sembuhkan, tetapi juga penyakit hati kami Engkau akan pulihkan Tuhan. Pulihkan hati-hati saudara-saudari yang bersama-sama dalam video ini yang memiliki keterlukaan, mungkin punya luka batin terhadap orang tua, terhadap teman. Ya Tuhan, buatlah mereka lega, supaya mereka tetap memandang Engkau dan tidak meninggalkan Engkau.
Terus pimpin kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu, dan pastikan kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa dan menjadi pemenang. Ajarkanlah kami Tuhan, bukan hanya senang untuk diberkati, tetapi juga ajarkanlah kami untuk saling memberkati satu sama lain, baik lewat ucapan maupun tindakan kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang superior. Dan orang yang memiliki iman yang superior harus menunjukkan integritasnya di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.